Kau buat aku setengah gila, buatku hancur berkeping-keping, bagai debu tertiup angin. Kau membunuhku dengan cintamu kini. Kau buat aku setengah gila, kau membuatku setengah gila. Aduh, 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 aduh. Sudah, lagunya sudah, Rek. Gimana? Mau masuki acara? Gimana, teman-teman? Love you too. Sarang yuk. Aduh, aduh. Oke, ya kita mulai masuk acaranya. Kita perkenalkan Mbak Esa, silakan. Oh, oh masih belum, santai aja. Ya kita ngobrol face to face aja sama kamera. Sama kamera kan face-nya di layar apa di belakang kamera kan. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Pandemi ini sangat, aduh, jangan dipikir pusing semua kan, ya kan? Nah, kalau pusing ya minum obat, ada di warung ya, obat pusing itu beli aja di Indo tadi Alfa itu ada itu obat pusing gitu. Kalau eh, kalau soal asmara percintaan kan di pandemi ini kan banyak yang bertengkar kan ya, banyak yang bertengkar kan ya Bu. Ini bertengkar masalah sepele, mulai sepele sampai besar, dibesar-besarkan. Itu bahaya itu bisa yang berkeluarga bisa cerai ya. Yang pasangan langsung putus cinta, waduh jangan sampai gitu kan, karena kalau dipisahkan itu ada orang ketiga. Waduh. Eh, Curhat colongan. Katanya narasumbernya gak boleh curhat. Bukan gak boleh curhat. Kan ngisi acara berapa menit gitu. Biar durasinya berjalan. Love you too. Para fans, love you too. Oke. Ya, Mbak Esa bisa. Oke, kita langsung saja. Kita masuk talk show. Bucin, couple, dan toxic relationship. Iya, iya sudah mulai. Masa, aduh ini loh banyak minum ini loh di sini loh banyak ada es, ada anu. Iya ini dispesialkan loh kok malah nuang teh di sini loh ada minum. Eh, oh iya minuman ini Banyumili ini banyak rasa bermacam-macam ini. Lihat. Ini bisa dibeli di Banyumili ya. Ini kayak susu campur kentan, ada coklat, ada terus ini apa ini ungu ini pokoknya rasanya enak kok ungu. Ini melon mungkin. Ini anggur ya, anggur. Eh, iya kan bener kan? Es apa? Iku wis tau ta. Oh alah tak kira ada susu ketan rek gak ngerti rek. Iki acara debakel ya. Kok ndagel dhisik aku pancen iki. Wis ah. Yo. Yo. Kita sambut. Yuk. Mbak Esa, silakan. Esa dan Bu Esa, monggo. Oh, Mbak Esa ini ada nama dua soalnya. Jangan disamakan. Yang satunya dari moderator, yang satunya dari narasumber. Ya, kita sambut
Mbak Esa monggo dan Bu Esa monggo. Terima kasih Mas Adam. Di mana ini? Aku di sebelah mana ini? Sini apa sini? Sini. Oke, iya. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Malam, ya semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang lagi viral sekarang, yaitu toxic relationship. Nah itu kalau misalnya zaman sekarang itu bisa dibilang kayak perbucinan. Nah kali ini aku nggak sendirian, ditemenin sama psikolog kece yang ada di Sidoarjo, salah satu psikolog yang ada di Sidoarjo. Namanya Ibu Esa Maria, empati psikolog. Iya, ya beliau adalah dulunya itu dosen saya di salah satu universitas di Sidoarjo. Nah, beliau dari psikolog forensik gitu. Nah, nanti kita banyak berbincang-bincang tentang apa sih toxic relationship of couple ini. Jadi kita fokusnya ke arah pasangan gitu. Jadi tadi pagi udah aku buka question box. Nah, ternyata banyak teman-teman yang tanya di situ. Apa sih Kak toxic relationship of couple itu? Oh kayak gimana sih Kak toxic itu dan gimana ciri-cirinya? Lalu gimana kalau misalnya kita udah kejebak sama toxic itu tadi? Apa yang harus kita lakuin kayak gitu? Nah di sini Bu Esa ternyata nggak sendirian teman-teman. Beliau ditemenin sama salah satu motivator namanya Mbak Rahma. Iya, Arohma, sorry gitu. Nah, ya boleh di boleh di shoot. Oke. Nah, selamat malam Bu Esa. Malam Mbak Eca. Iya, Bu Esa Saya panggil gimana Mbak Eca? kabarnya? Apa? Saya panggil Mbak Eca? Iya, boleh. Oke, siap. Maaf Bu Esa tadi waktunya agak telat sedikit. Baiklah. Iya kan bisa memahami, sudah terbiasa ya. Oke, nah Bu Esa kali ini malam ini bakalan jadi malam yang spesial karena udah ditunggu sama teman-teman yang udah live ini, yang ngikutin live kita di Filosofi sama di IG live-nya Bu Esa. Karena Betul. kali ini kita bahas tentang toxic ya Toxic Bu ya. relationship. Soalnya anak-anak muda zaman sekarang dan ternyata ada teman-teman Eca itu yang udah berkeluarga tapi dia tuh ngirim pertanyaan ke Eca, apa toxic relationship of couple ini tuh cuman dialami sama kekasih, pasangan kekasih aja lah. Kalau yang udah menikah apa ada toksiknya? Kayak gitu gimana Bu? Ini kan kita bahas toxic relationship, tidak hanya di pacaran aja. Relationship kan tidak harus berpacaran, tapi menikah. Kan ada relation di situ. Iya, Itu oke. sih, Mbak. Nah, tapi kita ini kan fokusnya ntar ke couple ya Bu ya, ke pasangan. Cuman pasangannya oke. kan nggak tahu entah itu pasangan kekasih atau pasangan yang sudah menikah, kan semuanya ya. Pasangan selingkuhan juga bisa. Oh, pasangan Dulu selingkuh. kan ada kan pasangan. Iya benar. Nah itu juga selingkuh itu harus ditelusuri kenapa kok bisa individu itu tadi bisa selingkuh itu kenapa dan apa gara-gara ada yang mancing atau karena ada kesempatan kayak gitu Oke, ya nanti Bu kita ya. bahas ya. Oke. Nah, oke bisa dilanjut. Oke, sudah ya. Oke Bu, bisa dijelasin apa sih toxic relationship itu? Toxic relationship adalah suatu hubungan yang tidak baik atau tidak bagus, di mana salah satu atau keduanya itu tidak bahagia. Ya, misalkan aja dia merasa disakiti, merasa dikekang, atau merasa tidak bisa keluar dengan temannya, atau bahkan bisa untuk sama keluarganya pun dia tidak boleh. Itu namanya toxic relationship. Iya. Berarti tidak bahagia itu berarti udah nggak sehat ya Bu ya? Betul, hubungannya tidak sehat sama sekali. Soalnya kan di situ ada rasa tidak nyaman dari salah satu atau keduanya. Itu namanya toksik. Toksik kan beracun. Nah, salah satunya bisa meracuni atau dua-duanya diracun. Iya, nah soalnya kan dulu sebelum ada bahasan toksik ini tuh, toksik itu kayak misalnya dalam tubuh nggak pernah olahraga, nah kita ngeluarin toksik-toksik, ternyata relationship itu juga ada toksiknya ya Bu ya. Jelas ada. Kalau toksik dalam suatu hubungan itu jelas ada toksiknya. Misalkan aja seperti ini Mbak Eca.
kita pernah nggak sih ada komentar dari pasangan kita, kamu kok gendutan sih? Iya benar, heeh. Ya Kamu kan? kok gendutan sih lo, kamu kok kurusan sih lo, kok gini sih? Kamu kok Nah, iteman kayak gitu. sih? Heeh. Kayak gitu. Itu termasuk kekerasan secara verbal. Nah itu termasuk toksik juga. Kalau dalam relationship itu termasuk toksik. Jadi toxic relationship ini tidak melulu tentang kekerasan secara fisik ya, tapi kekerasan secara verbal atau yang bisa mempengaruhi dia secara mental. Padahal kalau kekerasan secara verbal itu lebih parah ya Bu ya. Betul sekali. Lebih menusuk gitu ya kan. Lebih merasuk ke jiwa. Oke. Iya, soalnya apa ya, baratnya tuh kalau misalnya teman kita sendiri pun, teman deket, kalau udah kedengeran kata-kata yang gak enak, kurang nyaman di hati itu udah kita langsung nusuk, loh kok kayak gini ya, padahal temanku gimana pasangan, kayak gitu ya Bu. Apalagi anak milenial sekarang kan lebih banyak tergantung sama pasangannya daripada tergantung sama orang tua atau keluarga. Itu. Ya kan? Anak milenial sekarang lebih tergantung sama pasangan. Ibaratnya pasangan mereka adalah dewanya buat mereka. Aku bisa hidup atau aku mati kalau ditinggal pasanganku. Padahal kan kenyataannya mereka masih minta makan sama orang tua. Kayak Iya gitu. bener. Sekarang itu ya Bu ya, pacaran itu kok ya SMA, SMP, SD pun sudah ada yang mulai pacaran itu ya Bu ya. Gitu, gitu gimana itu Bu? Apa gara-gara ya mungkin karena jet-jet itu juga bisa jadikan. Jadi untuk mengantisipasi sejak dini buat nggak timbul toksik itu kayak gimana Bu? Begini, kalau misalkan ada tanda-tanda toksik, biasanya teman terdekat kita atau orang terdekat kita yang akan bilang, kamu nyaman nggak sama dia? Apa yang dia lakukan, apa aja yang dia lakukan sama kamu sampai seperti ini. Itu tanda-tandanya kalau orang-orang di sekitar kita itu memandang hubungan kita itu toksik. Kayak gitu sih Mbak. Kan kalau misalnya ini setahu itu ya survei lapangan ya Bu ya, kan pasti anak-anak SMP yang lagi viral sekarang itu kayak yang biasanya muncul di sosmed itu kata-kata yang ya bucin, aku bucin, terus ada chat-chat WA yang itu kan ada ya Bu ya yang viral. Ada. Misalnya pakai tulisan-tulisan yang alay. Nah, kayak gitu seusia mereka, seharusnya usia-usia yang harusnya itu sudah mulai bisa apa ya belajar dengan pelajaran sekolah, tapi karena masa-masa seperti ini dia malah larinya ke jet-jet dan akhirnya bucin itu tadi. Karena mungkin saya tidak menyalahkan pandemi ya, memang situasinya seperti ini, apalagi kita kebanyakan waktunya di rumah. Iya benar. Dan jadi ngerasa bermain bosen HP. ya Bu ya. Nah, apalagi untuk kedekatan dengan orang tua harusnya lebih ditingkatkan lagi. Tapi kan anak-anak lebih memilih untuk keluar, maksudnya keluar dengan orang lain daripada dia harus dengan orang tuanya. Biasanya dia menghabiskan banyak waktu dengan orang luar, tiba-tiba di rumah, apalagi orang tua yang tidak memiliki kedekatan secara batin sama anaknya itu susah sekali kayak gitu. Makanya mereka lebih memilih untuk ya udahlah aku mencari pelampiasan di luar, termasuk itu bucin. Dikit-dikit upload foto pacarnya, tapi ternyata pacarnya belum tentu upload dia. Iya itu, benar. Nah, nggak tahu ya, ini mungkin teman-teman siapa ya yang penciptanya bucin ini? Kenapa bisa ada kata bucin gitu loh ya? Budak cinta. Nah, kenapa kok dinamain budak gitu loh? Terus akhirnya kenapa yang diperbudakan itu cinta? Yang namanya budak kan berarti pembantu ya Bu ya? Budak orang yang disuruh-suruh. Dia konteks saya disuruh-suruh kayak seperti itu. Ya mungkin kenapa budak cinta? Karena dia disuruh, misalkan ya, aku lapar nih, kamu harus nganterin aku makanan nih. Kalau kamu nggak nganterin aku sekarang kita putus aja, kayak gitu. Itu kan. Kalau itu kan sudah termasuk perbudakan. Menurut saya sih udah termasuk perbudakan. Kamu nggak mau ngerjain ini ya udahlah kita putus. Itu makanya mungkin keluar kata budak cinta itu atau bucin ya. Iya, jadi dalam hubungan itu tadi kalau misalnya pasangannya nggak nurutin, misalnya ceweknya lapar terus cowoknya tuh nggak nurutin, nggak pengen beliin makanan atau apa, nah terus ancaman ya Bu ya, ada sebuah ancaman, nah itu udah berarti nggak sehat ya Bu ya. Tidak sehat.
Hubungan kalau dilandasi ancaman. Kalau tiba-tiba ngambek Bu, tapi dia nggak ngancam tapi tiba-tiba ngambek, gimana? Ngambeknya gara-gara apa dulu Mbak? Gara-gara apa ya Bu ya? Kayak gimana misalnya tuh, ya itu masalah kecil tapi ngambek, dibesar-besarin kayak gitu. Ngambeknya lama apa enggak? Enggak, ya tergantung sih. Kalau saya sendiri nggak ngambeknya lama. Oh, dia curhat. Nggak lama. Saudara dia curhat. Oke, Masnya fokus sama HP. Oke. Kayak gitu sih Mbak. Kalau misalkan ngambeknya dan itu berefek sama hubungannya. Misalkan aku ngambek nih, terus dia berantem. Berantemnya juga tanpa alasan sepele. Kamu kok nggak bukain aku pintu sih? Aku nggak suka kamu gitu itu. Itu termasuk toksik sih. Apalagi dengan apa ya? Kalau saya penganut normanya orang Barat ya, daripada normanya orang Indonesia. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Karena normanya orang Indonesia itu kita masih menganut patriarki. Patriarki itu di mana lelaki itu lebih unggul daripada perempuan. Nah, iya benar. Bukannya saya tidak menghormati para lelaki yang ada di sini, oh enggak, saya menghormati. Cuma hormatilah kita sebagai wanita juga. Benar. Kadang emang budaya Barat itu ada positifnya ya Bu ya. Jadi nggak sepenuhnya kalau misalnya kita bisa mandang sisi positifnya, itu pasti meskipun budaya Barat dengan hubungan yang seperti itu, yang ibaratnya tuh keras ya. Betul. Maksudnya tuh kayak beda banget lah sama budaya kita. Kalau budaya kita itu kan masih kejawen, terus apalagi lebih sopan, lebih santun. Nah ternyata ada sisi positifnya dari patriarki itu tadi. Patriarki itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Cuma kalau yang budaya Barat yang saya ambil adalah misalkan kalau kita menikah, meskipun kita tidak punya anak, tapi komitmen awalnya apa? Aku pengen menghabiskan sisa hidupku sama kamu. Kayak gitu, meskipun tidak ada anak, tidak ada apa istilahnya, aku sakit, misalkan sakit mental atau dan lain-lain, dia tetap ngekip pasangannya itu. Itu sih yang bisa saya ambil dari komitmen ya Bu ya, berarti ya di awal itu harus ada komitmen guys. Jadi biar hubungan kalian itu nggak mengandung toksik-toksik di awal sebelum menjalin sebuah hubungan yang serius itu harus ada komitmen dulu, ada perjanjian, intinya ada komunikasi gitu ya Bu ya. Nah sebelumnya memang sebelum kita live di sini kita pernah live bareng di IG-nya Eca ya Bu ya. Itu bahasnya tentang overthinking. Nah terus overthinking sama toxic ini tuh ada hubungannya nggak Bu? Kalau ditarik garis merahnya sebenarnya sih ada sih Mbak, cuma tidak terlalu banyak. Misalkan aja kita overthinking ya, kita tidak dibalas. Misalkan WA atau DM kita tidak dibalas oleh pasangan. Lah kita terlalu overthinking. Aduh ini jangan-jangan dia mikirnya kemana-kemana ya Bu ya. Sinyal itu. Ya, itu nantinya lanjutnya ke toksik sih. Jadi dia lebih overprotective, lebih posesif kayak gitu. Itu sih. Terlalu banyak overthinking juga nggak bagus sih. Ada sisi positif sama negatifnya kan, kemarin kita bahas seperti itu. Bener, ada sisi positif sama negatifnya. Dan kemarin ya ada yang tanya overthinking itu apa terus yang negatif ya. Terus kalau yang positif juga bisa overthinking nggak? Dan bisa berdampak buruk nggak itu kalau yang positif? Yang saya garisi ya Mbak ya, efek positifnya overthinking adalah kita lebih waspada sama segala sesuatunya ke depannya itu. Jadi kita terencana itu positifnya overthinking. Kalau negatifnya ya itu bikin kita mungkin moody itu. Oke, jadi memang semuanya itu ada sisi negatif sama positifnya. Oke Bu, ada beberapa pertanyaan nih di question box yang kemarin saya share tadi yang saya share, bentar. Coba lihat. Ternyata bukan dari kalangan anak muda remaja aja. Ternyata yang dari sudah menikah pun nanya, apa iya toksik itu cuman ada di kekasih, sepasang kekasih. Terus kalau yang suami istri apa ada toksiknya? Kayak gitu. Oke, bisa dijawab dulu Bu. Kalau misalkan toksik di pasangan yang sudah menikah itu kemungkinan ada. Karena kan kita bilang toxic relationship atau suatu hubungan itu. Dan kebanyakan
kita kan menikah membawa norma yang berbeda-beda ya, dari norma A, keluarga si suami, norma B, dari keluarga si istri, terus tidak cocok, tapi tidak ngomong, itu termasuk juga salah satu benih-benih toksik, terus berantem lah itu. Apalagi kalau misalkan ada campur tangan, maaf nih, kalau saran saya nanti kalau yang udah menikah, jangan tinggal sama orang tua atau mertua ya, soalnya kebanyakan itu gimana? dipengaruhi oleh lingkungan itu. Karena satu kubu itu tadi ngerasa kurang free gitu ya Bu ya. Betul sekali. Itu agak bahaya sih. Oke, jadi seperti itu, ini pertanyaan dari ya hamba Allah. Hamba Allah. Nah, selanjutnya ini ada, terus faktor apa sih yang membuat dia jadi bucin? Faktor membuat dia jadi bucin itu apa? Oke, jadi faktor-faktor yang menyebabkan bucin. Kalau saya secara klinisnya melihatnya, kalau bucin itu biasanya dia tidak mendapatkan figur. Ya, kasih sayang dari kedua orang tuanya. Misalkan dia kehilangan bapaknya. Ya, kalau misalkan ibunya tidak bisa mengcover dari mengcover seorang figur ayah kepada anaknya, dia otomatis akan mencari di luar. Dan itu mencarinya biasanya usia remaja sih Mbak, kayak gitu. Terus kalau misalnya ada perbedaan nih Bu, kan bucin itu ada yang dari secara gender ya Bu ya, ada yang cowok, ada yang cewek. Nah pasti bucinnya cowok itu beda sama bucinnya cewek, ya kan Bu ya? Kalau yang bucin banget, kalau menurut pengamatan saya sama pengalaman, maaf ya para wanita, yang paling bucin adalah para wanita. Soalnya wanita selalu memakai perasaan. Benar. Kalau laki-laki kan maaf, ini yang saya tahu, laki-laki halah wong wedok akeh lapo sih? Dolek maneh. Iku kan. Allah ya Allah. Oke. Iya benar, itu kalau misalnya itu cewek, iya sih. Cewek itu lebih mengedepankan perasaan, lebih sensitif. Benar Bu. Cuman kadang itu gini Bu, cewek itu masih bisa nahan-nahan juga. Dia nggak mau menunjukkan kalau dia itu sebenarnya marah. Tapi sebenarnya dia itu pengen marah, dia itu pengen ngomong kayak gini. Nah, malah kalau cewek terlalu menahan, malah emosinya tambah meledak. Iya, kalau cowok kan, kamu marah gitu. Enggak kok, aku nggak marah kok. Kalau apa sih cewek bilang gitu, ya udah, cowok kan mikirnya simpel, ya udahlah dia nggak marah kok, ngapain kita pikirin. Tapi kalau cewek tanyain aku lo marah sama kamu gitu kan. Iya biasanya kayak gitu. Terus antisipasinya gimana Bu, biar kita itu nggak perlu marah-marah tapi kita bisa ngomong baik-baik kalau sebenarnya kita tuh lagi marah. Kita balik lagi ya Mbak ya, kita menjalani suatu hubungan itu apa landasannya? Kalau kita menjalani suatu hubungan itu cuma main-main aja, ya udah selesaikan kayak gitu. Tapi kalau komitmennya di awal, aku menjalani hubungan ini, aku pengen menikah. Kita cari solusi, itu sih intinya. Ketika kita ada masalah, kita cari solusi. Beda dengan hubungan di depannya kita cuma main-main aja kayak gitu. Kembali lagi ke komitmen awal sih. Kalau komitmennya pengen lanjut, monggo lanjut. Kalau enggak, ya udah putusin aja. Iya terima kasih. Saya bilang teman-teman. Putusin ya? Iya. Soalnya sudah toksik ya Bu ya? Iya. Mengantisipasi biar nanti kalau misalnya sudah berkeluarga, biar gak gonjang ganjing, karena ada kata-kata kayak gini Bu, enggak kok aku percaya dia berubah nanti kalau sudah menikah. Nah itu penyakit baru ya kan? Kita kan pernah bahas ya Mbak ya, kalau dalam psikologi itu kalau kepribadian udah di usia dewasa awal itu tidak akan berubah. Jangan mengharapkan seseorang itu berubah. Nah, teman-teman bisa dicamkan ya. Jangan mengharapkan orang itu berubah atau memaksa orang itu berubah. Karena kalau kita paksa, kita hilang, dia akan kembali lagi ke kepribadiannya sebelumnya. Iya, benar-benar. Jadi memang kata-kata yang enggak kok aku percaya dia berubah itu sebenarnya enggak ada ya Bu ya? Omong udah enggak bisa. Enggak bisa ya Bu. Kayak lingkaran setan kan Mbak. Circle devil circle. Buat teman-teman live yang mau nitip pertanyaan, silahkan kalian mau tulis pertanyaan sekarang, boleh mau tanya apapun tentang toksik, tentang kepribadian pasangan itu kayak gimana. Oh ya, kemarin ada yang DM sama Eca kayak gini Bu.
Bisa nggak sih apa ada tes kepribadian yang kita bisa tahu, oh pasangan kita tuh kepribadiannya kayak gini, ada tesnya nggak Bu? Pastinya ada ya. Kan semua tes psikologi mau Oke. tes IQ, kepribadian, sikap kerja itu ada. Mau tes yang sederhana monggo, mau tes yang rumit jelimet atau sampai ke arah Oke. klinis kalian juga boleh ada, Iya. monggo. Jadi Bu Esa ini tuh psikolog. Nah, kalau psikolog itu sudah bisa ngetes nanti kalau misalnya kalian mau tes seperti apa kepribadian tentang ya pokoknya hal apapun di tes psikologi, silahkan ke Bu Esa karena Bu Esa ini sudah ada lembaganya ya Bu ya, namanya? LP3SHK. Oke, LP3SHK. Kalau misalnya pengen tanya-tanya silahkan DM Bu Esa. Boleh nanti Monggo. kalau bisa info lanjut bisa langsung DM ke Bu Esanya gitu. Biar kalian bisa lebih mengantisipasi nantinya kalau sudah tahu oh pasangan aku kepribadiannya seperti ini. Terus cara komunikasi yang baik sama pasanganku yang seperti ini kayak gimana gitu ya Bu. Nah, ada lagi nih Bu pertanyaannya. Oh kayaknya kita istirahat dulu deh, minum dulu ya Bu ya. Ini kebetulan kita ada di Cafe Banyumili. Banyumili Cafe, sorry kebalik. Banyumili Cafe. Nah di sini ada minuman dari apa nih ini berbagai macam rasa, kecuali rasa yang pernah ada Bu, gak ada. Toksik gitu. Oke, Bu Esa mau pilih yang mana nih? Oke, yang hijau ini rasa green tea. Iya, green tea. Oke, jadi teman-teman yang mau datang ke Banyumili Cafe, ini lokasinya ada di mana teman-teman? Waru ya, Wage. Oke, Jalan Mangga, Wage. Tepatnya ada di pucuknya Sidoarjo. Buat anak-anak Sidoarjo yang biasanya seneng nongki, yang seneng nongkrong ya, ngerjain tugas, pokoknya yang lagi banyak tugas sekolah, kuliah gitu, tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan, protokol keamanan, karena kita kan di era seperti ini ya, meskipun keluar-keluar tetap jaga kesehatan, pakai masker, bawa hand sanitizer kayak gitu. Nah kebetulan ini tadi kita bawa masker ya Bu ya, cuman karena lagi live maskernya ditaruh. Iya, oke, Bu Esa sudah minum? Sudah, oke, mantul, mantap. Bagaimana rasanya Bu Esa? Enak ya? Oke, Bu Esa aja Macanya sih bilang. kerasa. Macanya kerasa, susunya kerasa, Iya. dan dia nggak terlalu manis. Oke, mantap, pas nih. Buat teman-teman, gak usah sungkan-sungkan, langsung datang aja ke Banyumili Cafe. Lanjut, nah, Kak, gimana sih caranya mengatasi overthinking negatif ke pasangan, curigaan? Soalnya aku tuh udah sering banget curigaan ke pasangan aku gitu. Padahal pasangan aku itu tuh cuek, ya memang sih karakternya dia cuek. Cuman sampai kapan gitu dia cuek terus ke aku, jadinya kan aku curigaan terus. Kita kembalikan lagi ya, cueknya itu seperti apa? Iya. Ya, kalau misalkan kamu sakit pun dia cuek, berarti kan dia nggak ada perasaan sama kamu. Dia cuma pengen ya udah aku jalanin kamu sebagai pacar aja atau pengisi waktu luang itu aja sih. Tapi kalau cueknya ya, tapi dia kalau cueknya masih merhatiin kamu, misalkan masih nganterin kamu kemana-mana, itu kan bukan cuek. Jadi saya kembalikan lagi cueknya itu seperti apa, ya. Ya itu satu. Kalau yang overthinking, balik lagi ke kamu sih. Kamu jalaninnya pengen serius apa enggak. Kalau kamu terlalu overthinking juga kan enggak baik sama kamu. Satu. Yang kedua, posisikan dirimu jadi dia. Itu. Posisikan dirimu jadi dia. Kayak gimana itu Bu? Bisa beri contoh? Misalkan ya, WA kita nggak dibales. Lah kita kan udah tahu kegiatan dia seperti apa. Oh mungkin aja dia lagi sama ibunya, oh dia mungkin saja nggak ada sinyal, atau biasanya berlayar kan, nah, kayak gitu. Kok dia nggak bales sih? Gitu. Ya mungkin dia aja masih seperti ini. Pikir aja yang positif aja. Oke, Kayak gitu. Iya benar nih teman-teman. Jadi oke, oh ya audiens langsung ada yang tanya nih, boleh Mas?
Ya, pakai mic, monggo. Ini, pakai mic saya ini nggak apa-apa. Ya, perkenalkan nama saya Adon. Nama saya Mas Adon ya. Jadi gini pertanyaannya untuk Bu Esa nggih. Saya mungkin sedikit membahas tentang fase di mata seorang Bu Esa itu. Jadi fase seorang yang benar-benar mencintai itu gimana? Apa kelihatannya itu dari mana? Maksudnya itu ciri-cirinya untuk fase orang yang benar-benar dua orang ini benar-benar mencintai. Karena memang kalau saya mengutip dari kalau saya melihat dari mengutip kata-katanya Sujiwo Tejo bahwasanya kalau cinta itu sudah berbicara tentang pengorbanan berarti cinta itu sudah pudar gitu ya. Karena cinta bukan kalkulasi, katanya seperti itu. Dan satu lagi dari kata-kata Sujiwo Tejo ya. Yang saya lihat itu yang saya amati bahwasanya benar kita menikah dengan seseorang tapi cinta kita bukan untuk orang itu, juga ada seperti itu. Nah, ini yang saya tanyakan adalah ciri-ciri yang benar-benar fasenya yang benar-benar sangat mencintai dari dua orang ini gimana gitu ya. Dia semi curhat soalnya. Iya. Sudah berkeluarga, Bu. Lah makanya itu. Iya, bener-bener. Semi curhat. Kebaca, Mas, kebaca. Ya, asli psikolog. Oh, dari tabungan orang-orang. Oke, siap. Ngeles, saya bajai. Kalau menurut saya, secara pribadi dan pengalaman saya, orang kalau mencintai itu berkorbannya tidak nyawa. Karena kalau nyawa itu udah emosi sih. Kalau buat saya itu udah emosi. Kalau orang tuh udah mencintai sejati, dia akan berpikir gimana cara buat kita berdua bahagia. Bukan bagaimana cara membuat dia aja bahagia, enggak. Tapi kita berdua bahagia. Kalau aku nggak bahagia, buat apa? Itu sih. Kalau sampai ngorbanin nyawa itu bodoh sih buat saya. Oke. Saya rasional soalnya Iya. orang. Benar. Gitu. Soalnya kalau ketika saya mati, ya misalkan ketika saya mati, dia bahagia enggak? Dia pasti juga sedih. Makanya fase yang paling mencintai paling mendalam adalah kita bisa bahagia berdua. Oke, jadi bukan Gitu. salah satu aja ya Bu ya, Ya, bahagia berdua. cinta. Karena apa ya, ibaratnya nantinya tuh mengantisipasi kalau kedepannya itu dalam berumah tangga enggak, meskipun ada cekcok tapi itu bisa diselesaikan bersama, bukan Iya. hanya dari salah satu pihak aja, kayak gitu ya kan? Betul sekali. Oke, sip, mantap. Jadi seperti itu Mas Adon. Mas Adon, Oke. siapa Mas Adon? Iya, Mas Adon. Angkat tangannya. Oke, ya apa ada yang perlu ditanyakan lagi dari jawabannya Bu Esa tadi? Oh ya, Mbaknya, monggo. Terima kasih atas waktunya. Monggo, Mbak. Perkenalkan, nama saya Safita. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama mengutip dari pernyataannya Bu Esa ya, bahwasanya fase tertinggi dari seseorang mencintai itu saling membahagiakan antar dua pihak. Terus kalau ada kutipan seperti itu, di sisi lain ada kutipan bicara seperti ini. Cinta itu fase tertinggi itu ketika kita nggak saling memiliki tapi mengikhlaskan. Itu bagaimana? Karena kedua hal ini tuh nggak balance gitu. Ya kan? Kedua hal itu nggak balance. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu lucunya fenomena saat ini tuh anak-anak muda-muda itu bisa mencapai fase cinta, bisa berkomitmen. Oke, kita pacaran nih ya. Tapi lucunya nggak pernah ketemu. Hanya sekedar sosial media tapi sudah bisa menjalin sebuah komitmen. Oke, kita pacaran nih. Padahal dalam dunia nyatanya belum pernah ketemu sama sekali tuh. Jadi kan di fase-fase sekarang, di era-era sekarang kan memaknai cinta itu seperti terbalik gitu loh. Ya kan, terbalik. Padahal untuk mencapai fase cinta yang seperti ibu bicarakan tuh sangatlah murni, sangat susah. Tapi anak zaman sekarang menimpalinya dengan hal yang mudah gitu. Terima kasih. Untuk jawaban yang pertama ya Mbak, tadi kan pertanyaannya apa?
Fase tertinggi dari mencintai adalah tidak memiliki. Iya, saya bilang kan saling membahagiakan. Ternyata ada yang quote yang bilang kalau tidak memiliki tapi mengikhlaskan. Kalau buat saya sih, maaf ya, itu pecundang sejati sih. Selama dia masih bisa berjuang, kenapa enggak? Gitu. Iya, Buat apa saya, kalau kamu mengikhlaskan, tapi kalau kamu sakit dan tetap nginget-nginget terus, berarti kan kamu nggak bahagia. Kamu masih memiliki rasa ingin memilikinya dia. Soalnya nggak munafik mbak, ketika mengikhlaskan itu, ketemu orangnya, kamu masih ada rasa. Terbesit rasa, bisa nggak sih aku masih ngulang waktu itu, bisa nggak sih aku bersanding sama dia. Soalnya buat manusia ikhlas itu susah mbak. Itu yang untuk pertanyaan pertama. Kalau untuk yang pertanyaan 2 tadi apa? Iya, boleh. Oke. Kalau buat saya cinta yang sesungguhnya adalah dia hadir. Ya, hadir itu bukan hanya fisik, tapi figur juga sih mbak. Iya, betul. Karena dia mencari. Karena di rumah dia tidak dapat rasa cinta itu. Yuk kita pacaran meskipun kita jauhan. Kalau dia benar-benar cinta, benar-benar sayang, dia akan deketin. Maksudnya mereka akan berusaha untuk mendekat, bukan malah menjauh. Dia hanya mengisi, oh aku nggak ada nih yang WA, oh aku ini nggak ada yang ini, istilahnya nanti bisa di capture, di update, di IG story, di WA, aku punya pacar loh. Atau itu sebagai cuma status aja, kayak gitu. Tapi kembali lagi, tetap cinta adalah rasa ingin memiliki, rasa ingin membahagiakan, dan ingin berdekatan. Kalau cinta itu berjauhan, itu bukan cinta mbak. Maaf ya kalau bahasa kasarnya. Sorry ya kalau kasar. Kalau kamu bisa beli PSK, daripada aku mencintai, lebih baik aku beli PSK. Kayak gitu. Itu juga sama halnya dengan cinta pada remaja itu. Cuma untuk mengisi kekosongan atau nafsu aja. Iya, oke. Itu sih mbak. Itu sudah toksik ya bu, kelihatan Itu banget. Jadi cuma mengisi waktu kekosongan, ibaratnya itu kayak pelampiasan. Berarti kan ada gitu. masalah di situ. Ada masalah apa dia dengan orang tuanya, ada masalah apa dia dengan kepercayaan dirinya, tiba-tiba dia menerima orang lain yang jauh. Kayak gitu. Kalau yang saya lihat dia pasti nggak dekat sama orang tuanya. Dia butuh cinta yang semu. Berarti itu bisa jadi karena ada luka di masa lalu ya bu ya, karena figur itu tadi gitu mbak. Jadi perlu ditelusuri kenapa kok dengan secara lewat sosmed belum pernah ketemu tapi dia sudah menjalin kayak gitu ya mbak. Nah berarti ada sesuatu something yang perlu ditelusuri dulu kayak gitu. Dan itu harus segera. Keluarga sih. Kebanyakan masalah keluarga, iya benar. Kedekatan antara keluarga gitu ya Bu ya. Makanya memang figur keluarga, figur orang tua itu sangat ibaratnya itu dominan sekali. Karena keluarga adalah lembaga pertama untuk tumbuh kembang anak. Oke, sip, mantap. Jadi seperti itu. Gimana Mbak, dari Mbak siapa? Mbak Safita, terima kasih Mbak Safita. Nah boleh beri aplaus buat Mbak Safitanya. Oke, nah untuk selanjutnya teman-teman tadi yang udah angkat tangan dulu, ya ini Mbak Jeruk. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, nama saya Dia. Ya saya mau tanya 2 pertanyaan sih, Mbak. Jadi yang pertama itu mau tanya. Kan tadi kan disebutkan bahwa toxic relationship itu
apabila ada ketidaknyamanan antara salah satu atau mungkin dua-duanya ya. Nah, batas dari ketidaknyamanan itu seperti apa sih? Kan kita tahu kalau there is no perfect couple. Semua orang pasti tidak sempurna, apalagi kita berasal dari dua keluarga yang berbeda, background berbeda, pengalaman berbeda. Misalnya yang satunya itu orangnya very detail gitu. Misalnya kita untuk for serious reason menjalin relationship kan kita kan nggak cuma lihat senang-senangnya aja, tapi lebih ke arah kepribadiannya seperti apa sih, cocok sama kita apa enggak. Misalnya orang satu yang detail bertemu dengan orang yang lebih fleksibel. Kalau positifnya sebenarnya kita bisa ambil positifnya kalau oh ini bisa saling melengkapi, tapi ketika menjalani mungkin kita tuh jadi yang detail itu kayak ini gimana sih kok nggak bisa, kenapa WA nggak dijawab-jawab, padahal kan kita butuh merencanakan sesuatu nih. Yang sedangkan yang fleksibel ya nanti dulu lah, nanti besok bisa dan lain-lain, for example. Jadi sebenarnya toxic itu sampai sejauh mana sih, ketidaknyamanannya itu sejauh mana, karena kalau kita lihat mungkin jadi orang yang detail itu jadi merasa insecure, mungkin bisa kayak ya jadi kesulitan sendirilah seperti itu. Itu yang pertama, jadi batasan toxic relationship. Kemudian yang kedua, nah beberapa orang itu memang punya kekurangan dan ada mungkin juga beberapa yang dilahirkan dari keluarga yang tidak harmonis atau mungkin bisa jadi yang broken home gitu. Itu yang parahnya broken home. Kalau yang enggak parah mungkin dia sendiri insecure gitu. Nah, apakah kita harus 100% keluar dari insecurity itu atau penyakit kejiwaan kita harus 100% sembuh dulu baru bisa ke jenjang yang lebih serius? Atau seperti apa sih? Padahal kan kita juga tahu untuk bisa menyembuhkan penyakit mental itu mungkin butuh seumur hidup gitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dalam banget menghayati. Iya, itu juga penting sih Bu ya, pertanyaan dari Mbak Dia itu, karena ketika ketika kita misalnya yaitu tadi yang disebutkan ada penyakit mental, tapi kan ya kita belum tahu itu beneran penyakit mental atau enggak sebelum ada diagnosa dari psikolog kan Bu. Iya betul. Untuk jawaban yang pertama, batasan toksik itu ketika dia tidak nyaman dan itu mempengaruhi kepribadiannya atau perilakunya, itu bisa kita bilang toksik. Misalkan aja si detail ini gupui yang fleksibel. Nah, ayolah. Terus kalau si fleksibel sampai ada keluar ucapan seperti ini ya Mbak ya, aduh aku cepetan nih kok digupui bojoku, kayak gitu. Itu sudah termasuk toksik sih. Jadi kalau misalkan ada yang dua kepribadian yang berbeda. Nah, makanya kenapa saya bilang di awal ketika kalian menikah, itu komitmen kalian itu apa? Saling membangun, saling membahagiakan, atau kalian cuma pengen punya keturunan? Atau cuma pengen norma, oh iya usia aku segini, ngapain nggak nikah? Itu keputusan bodoh sih buat saya. Itu, sorry ya kalau saya bilang bodoh ya, kayak gitu. Itu sih Mbak. Tanyakan lagi sama pasangan. Aku ngomong ya, karena dalam psikologi pun itu ada konseling pernikahan. Sebelum nikah kalian akan ditanyain, cocok nggak? Kalau misalkan kepribadiannya ini nggak cocok, kita para psikolog akan bilang, ini nanti ada masalah di sini. Solusinya seperti ini, kayak gitu. Nah, kalian bisa handle nggak kalau kamu punya pasangan yang detail? Kamu bisa handle nggak kalau kamu misalkan punya pasangan yang dia punya mental health, gangguan jiwa ya, kayak gitu saya bilang. Kamu bisa handle nggak? Dia akan minum obat seumur hidupnya. Kalau dia nggak bisa handle, itu lebih baik di awal. Udah kalian nggak usah nikah. Kalau saya akan memberi saran seperti itu. Oke. Daripada kalian nggak bahagia, kayak gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kalau dia mempengaruhi sampai dia mempengaruhi pikiran sama perilakunya, sampai dia ke arah cemas, itu udah toksik sekali. Kalau yang kedua, tadi memang benar ketika kita udah gangguan jiwa, punya mental issue ya,
Ya, insecure. Itu sampai kalau dia sudah sampai psikiater, dia akan minum obat seumur hidupnya. Oke, ya ya ya. Ya kan? Kayak gitu. Meskipun banyak itu akan diturunkan sih Mbak, dosisnya akan diturunkan, sedikit demi sedikit akan diturunkan, tapi dia tetap akan minum obat itu. Oke. Kalau dia tidak minum, maaf, saya juga kurang seberapa tahu dengan psikiater, kalau dia tidak minum, dia akan sakau. Jadi, kalau misalkan kalian punya gangguan jiwa, kalau saya bilang gangguan jiwa, langsung konsultasikan ke psikolog atau orang terdekat atau bicara langsung dengan orang terdekat biar mereka bisa bantu kalian. Gitu. Kalau insecure itu bisa disembuhkan, masih bisa disembuhkan sih Mbak, tergantung supportnya siapa, support sistemnya siapa. Kecuali dia udah ada diagnosa, oh dia udah ada gangguan kepribadian nih ke arah kepribadian ganda. Nah itu dia akan mengemban gelar itu sampai seumur hidup sih Mbak. Tapi kalau insecure itu kecemasan dari anxiety-nya, itu masih bisa kita reduksi lah. Tapi kalau dia udah ada diagnosa, dia gangguan apa, itu yang agak susah. Itu sih. Ada sanggahan? Iya. Jadi berarti tergantung sama komitmen pasangan ya, apakah mau dilanjutkan atau tidak gitu. Iya, kan saya bilang dari awal ketika kalian menikah itu jangan gara-gara norma yang dianut masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia ya. Dengan umur 39 belum nikah, perawan tua, perjaka tua, kayak gitu jangan deh Mbak. Ya. Balik lagi ke komitmen kalian. Kalian nikah ya ingin bahagia berdua, pengen menghabiskan waktu berdua sampai istilahnya meskipun anak nggak ada anak juga kalian masih bisa jalan, itu sih. Ya, ingat norma itu dibuat oleh manusia. Kamu juga manusia, jadi kamu bisa buat normamu sendiri. Oke, terima kasih, beri aplaus dulu buat pertanyaan yang luar biasa ini. Nah, ternyata teman-teman, waktu kita Bu Esa tinggal sedikit dan ternyata banyak banget anak-anak teman-teman yang nitip pertanyaan dan itu masih belum kejawab. Mungkin nanti kalau misalnya mohon maaf banget buat teman-teman yang pertanyaannya masih belum kejawab, boleh langsung konsul aja ke Bu Esa ya. Begini aja, nanti gimana? Lihat di IG story saya, nanti saya jawab lewat IG story. Oke, gitu. Ya. Ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oh ya, untuk mengisi waktu kita sebelum habis Bu, ada lagi pertanyaan ya. Eca pilihin, oke. Terakhir. Eca pilihin. Mengapa segala yang merugikan dilabeli toksik? Karena toksik kan racun. Racun kan merugikan buat kita. Kayak gitu. Sekarang balik lagi, apa sih yang tidak merugikan dari suatu hubungan? Misalnya kalau kita terlalu banyak dikekang, terus kita jadi, maaf ya tadi insecure, sampai ada yang sampai gangguan jiwa. Nah, iya kayak gitu. Bu. Jadi ada nggak yang merugikan itu dilabeli positif? Ada nah dari kalimatnya aja udah kita garis bawahi merugikan atau negatif, pasti larinya ke negatif juga. Itu. Oke, jadi seperti itu. Nah, sesi terakhir closing statement mungkin dari Bu Esa, closing statement buat teman-teman di luar sana biar tidak terjebak di toxic relationship-nya, gimana Bu? Buat teman-teman biar tidak terjebak di toxic relationship, simpel saja sih dari saya. Kalian harus bahagia meskipun tanpa ada pasangan. Bahagia itu tidak harus dengan pasangan, tapi bisa dengan teman, dengan keluargamu, bapak, ibu, kakek, nenek, adik, itu termasuk bahagia. Sederhanakan bahagiamu. Udah, itu aja. Oke, luar biasa. Berarti happiness is simple dan happiness from
self diri sendiri gitu ya Bu Dari ya. diri Oke, luar sendiri. biasa. Beri aplaus dulu buat Bu Esa. Oke. Nah, terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman audiens secara langsung maupun secara nggak langsung. Mohon maaf ketika ada salah kata dari saya selaku moderator dan juga Bu Esa selaku psikolog. Mohon maaf atas sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah hadir dan terima kasih yang sudah nonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Sidoarjo. Jangan lupa tanggal 27 September 2020 pukul 19.30 di Bangkit Cafe. Kami akan mengadakan talkshow yang bertemakan tentang psikologi yang dibawakan oleh Esa Maria FSI dan dipandu oleh Esa Kartika FSI. Untuk info registrasi, silakan cek bio Instagram Filosofi Sidoarjo. Untuk itu, analisa motorek, ada lalita koyore. Laguku dhisik mari ngono lagumu. Kon iso ta iki. Killing Me Inside, Luka. Bisa kon. Ayo. Bisa. Nah, cocok. Cocok iki. Lagune gurung mlebu. Mas. Sopo iki? Mas. Mas Pras. Mas Pras. Aku nyentuh lagunya. Dorong lagune iki ket mengenteni. Lah. Iki engko mari ngono matian lho iki. Gawean ta. Tak fulno. Aturan sik ta. Langsung press ya. Sembarang kon sak paragraf iki apa? Aku iso rete. Ya wis, engko aku kon kon iki sing mungkin iki ya. Iki lho, biarkanlah diriku bersama. Aku iso biarkanlah. Oh ya kon berarti iki ya biarkanlah sampai berdiri di selamanya. Lah iki kok aku. Kon mek ikut tok ae, mek rong baris. Wis. Bagian. Mbok. Ayo Mas. Ayo. Mas Pras. Sampeyan mengisor lho gak apa-apa. Mesti. Jagung manis. Rasanya Enak. Digoreng dadakan. 1000-an tapi mahal. Bohong. Iya. Belum ada sone, tunggu tunggu musiknya. Iso ta? Arek wong iki rek lagu iki rek. Opo iki aku gak ngerti. Ya wis. Kon rumit. HP-ne Din, jokono, kita marah yo.
Alah, Kak. Jaga jarak sesuai protokol kesehatan. Iya. Astagfirullah. Anjay. Wis ngono, Dek. Gak iso. Kak Bobo, engko benging ta iki engko. Benging gak? Awas ya benging kok ya. Iya, kuping loro iki kok. Saknong kok nanti hati. Iya. Iki apa awakmu rumit ta? Iya rumit. Apa ya lagune sapa iki? Lagune iki apa jenenge Langit Sore. Ini nyoba nyanyi sik ae, mari ngono kok ngono. Oh, karet silikon. Ya Allah. Tolong. Tolong dikondisikan ya. Aduh. Sudah. Perawatan gaming, semua beli di kami. Oke. Wis iki lho Mas Pres. Wis iki ae. Kerja sampingan Ngomongan untuk 5 ngisor juta per gak usah. bulan. Di Misio bisa. Pilih produknya. Sorry. Yang mana?
Waduh. Siap Bu Esa. Siap. Aduh rek, diinstruksi rek. Iya po. Duduk iku, kudu biarlah iku. Gak iso, HP ku kentang. Kudu iku Pak, Bu. Lha apa dicepot? Iki. Luka. Kalau angel kon. Ono. Karaoke luka. Iku lagu iku. Gibah. Iya, silakan yang foto, silakan. Loh, kurang sak lagu iki lho, sembarang wis biarlah iku ae lho. Biarlah. Ya, salahku tunggu ta, Pak. Pak Pras iki. Iya, sampean siapno sik nang ngisor. Yo, siapno. Kurang salahku, guys. Ya sih gak apa-apa sembarang sing karaoke biarlah. Iku ae sih wis. Karaoke biarlah. Ha. Oke. Hai. Mantap, bener. Oke. Semua yang berlalu telah menjadi kenangan dan seakan ku lupakan karena ku tak sejalan. Dan tak mungkin ku bertahan Meski telah ku coba, semuanya tak berguna, terbuang sia-sia. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama. dan biarlah ku mencoba Untuk tinggalkan semua. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. dan tak mungkin ku bertahan Meski telah ku coba, semuanya tak berguna, terbuang sia-sia. dirimu Di hatiku sudah terlalu lama, dan biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua.
di hatiku. Sudah terlalu lama. Dan biarlah ku mencoba Untuk tinggalkan semua dirimu di hatiku. Sudah terlalu lama. Biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Woi, terima kasih. Biar wes, biar. Ala lambemu mesti ono ae. Oke.